Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi untuk membahas soal kimia. Nah, di sini ada soal kimia terkait dengan termokimia dan hukum khas. Di sini terdapat rangkaian reaksi kimia beserta perubahan entalpinya. Jadi data-data ini akan digunakan untuk mencari perubahan entalpi dari suatu reaksi yang diharapkan. Atau bisa dikatakan dari suatu reaksi yang ditanyakan perubahan entalpinya berapa. Nah, di soal ini terdapat terdapat tiga tahap reaksi kimia. Reaksi pertama yaitu C2H2 ditambah 2,5 O2 gas menghasilkan 2 karbon dioksida dan H2O, satu molekul H2O. Kemudian reaksi yang kedua terdapat karbon solid atau padat yang dibakar atau yang direaksikan dengan oksigen, kemudian menghasilkan CO2 juga. Nah, di reaksi yang ketiga terdapat hidrogen gas, direaksikan juga dengan oksigen, setengah oksigen, dan menghasilkan H2O. Nah, sedangkan pertanyaannya atau perintahnya adalah kita mengkalkulasi atau menghitung nilai perubahan entalpi dari reaksi yang di bawah ya, yang diharapkan. Di sini ada, di sini ada C2C tambah H2 menjadi C2H2. Ini sama dengan pembahasan di video sebelumnya. Yang mana untuk menyelesaikannya kita perlu memfokuskan kepada reaksi yang diharapkan. Maka kita akan tulis kembali ya di sebelah sini. Pembahasannya ini ya. Oke. Ini reaksi yang kita harapkan. 2 karbon direaksikan dengan H2 gas gitu ya, menghasilkan C2H2 ya. Nah, ini reaksi yang diharapkan dan mengetahui entalpinya itu berapa. Oke, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya ya teman-teman, yang belum nonton video sebelumnya silahkan nonton dulu karena level soalnya berbeda. Di sini ada 3 reaksi ya, 3 tahapan reaksi. Kemudian kita mengharapkan reaksi yang ini ya. Nah, reaksi ini ya. Oke. Selanjutnya, kita akan memeriksa atau mencari zat-zat yang terdapat di data yang telah diketahui. Zat-zat yang kita harapkan ada di reaksi ini, reaksi yang ini, gitu ya, ada di sebelahnya. Ada di data yang sudah dihasilkan. Oke, selanjutnya kita akan periksa satu-satu. Di sini ada karbon solid. Nah, kita cari di manakah ada karbon solid di 3 data reaksi yang sudah diketahui entalpinya tersebut. Oke, ternyata karbon solid itu ada di reaksi nomor 2. Oke, nah sekarang kita akan fokuskan ke reaksi nomor 2 tersebut ya. Sebentar. Nah, sorry. Oke. Ada di reaksi nomor 2 ini ya, C solid ini. Nah, posisinya kita lihat apakah karbon solid tersebut sesuai dengan yang diharapkan berada sebagai reaktan atau berperan sebagai reaktan. Oh, ternyata betul sama. Karbon solid tersebut berperan sebagai reaktan. Oke, berarti secara posisi reaksinya atau arah reaksinya kita tidak perlu rubah lagi. Namun kita juga harus lihat apakah jumlah molekulnya sama atau koefisiennya sama. Oh, ternyata yang ditanyakan ini ya ada 2 molekul yang diharapkan. Sedangkan di sini, oh ada 1 molekul. Sehingga artinya perlu penambahan atau pengalilipatan jumlah molekul. Agar menjadi 2, maka
ini karbon ini kan harus dikali 2. Betul ya, jumlah molekulnya dikali lipatan, sehingga berpengaruh ke persamaan reaksi seluruhnya. Ya, oksigennya pun sama, harus dikali 2 jumlah molekulnya, karena reaksinya agar sesuai dengan hukum dasar kimia ya, gitu ya. Yang mana perbandingannya itu akan selalu tetap ya. Jadi kita tidak boleh hanya mengkali lipatkan karbon saja, gitu ya. Nanti enggak, jadi beda dong reaksinya ya. Jadi bukan reaksi yang sama lagi kalau misalnya kita hanya mengkali lipatkan karbon saja. Jadi oksigen pun jumlah molekulnya perlu dikali lipatkan juga, CO2 juga, dan tentu saja entalpinya pun nanti akan berubah 2 kali lipatnya juga, gitu ya. Nah, makanya ini kita kali 2 semuanya reaksi ini, sehingga didapatkan 2C S solid ditambah 2 oksigen gas menghasilkan 2 CO2 gas dengan delta H sama dengan, nah ini dikali 2 ya, jadi 788 kilojoule gitu. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya kita akan ke zat selanjutnya ya di persamaan reaksi yang diharapkan tadi, yaitu hidrogen. Oke, nah kita cari hidrogen ada di mana pada data yang ada, gitu ya, data yang sudah ada. Tadi ada nggak hidrogen? Oh, ternyata ada, yaitu di reaksi nomor 3. Nah, di reaksi nomor 3 ini ada hidrogen. Kita lihat posisinya, hidrogen yang diharapkan ini berada di reaktan. Dan hidrogen yang ada di data pun ada di reaktan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merubah posisi dari atau arah reaksi dari hidrogen di data tersebut. Oke, karena sama-sama ada di reaktan. Oleh sebab itu, kemudian kita langsung saja tuliskan, oh ya, sorry, jumlah molekulnya pun sama-sama 1 ya, baik yang ditanyakan maupun yang ada di data atau diketahui. Makanya, untuk reaksi nomor 3, kita tidak perlu melakukan apapun atau menyesuaikan apapun, baik itu jumlah molekulnya maupun arah reaksinya. Oleh sebab itu, kita langsung tuliskan apa adanya saja. H2 gas tambah setengah O2. Oke, gas menghasilkan H2O liquid. Oke, dengan delta H-nya tetap ya, karena tidak ada perubahan apapun, 286 kJ. Oke, selanjutnya ada ada produk yang dihasilkan ya. Ada produk yang dihasilkan yaitu C2H2. Ya, kita ganti highlightnya warnanya. Oke, ada C2H2. Nah, C2H2 ini kita lihat di dalam data-data 3 reaksi tadi ada enggak? Oh, ada di reaksi nomor pertama. C2H2 gas. Nah, apakah posisinya sudah sama? Oke, yang ditanyakan posisinya berada di, yang ditanyakan posisinya ada di produk. Sedangkan di data adanya di reaktan. Oleh sebab itu, kita rubah arah reaksinya sehingga C2H2 berada di produk. Begitu dengan cara dibalik. Oleh sebab itu, pada reaksi pertama ada proses perubahan arah reaksi. Atau bisa disebut reaksi dibalik.
dibalik ya. Nah, karena reaksinya itu atau reaksinya itu arahnya dirubah atau dibalik, maka delta H pun akan berubah ya. Yang asalnya endoterm menjadi eksoterm, yang asalnya eksoterm menjadi endoterm gitu ya. Sehingga positif negatifnya delta H, nilai positif dan negatifnya itu akan berubah juga ya kebalikannya. Oke, kita tulis dulu ya reaksinya dengan cara merubah arah sehingga yang menjadi reaktan itu 2CO2 ya. Kita tuliskan 2CO2 gas menjadi ada H2O plus H2O liquid ya menjadi C2H5 gas gitu ya plus 2,5 oksigen gas ya. Oke, dengan delta H sama dengan, karena tadi dibalik, maka delta H-nya ya, nilai negatifnya berubah jadi positif ya. Jadi delta H-nya menjadi positif, menjadi endoterm ya dari eksoterm. 1300 kJ. Oke. Nah, C2H5 ya salah ya, C2H2 itu. Nah, jadi ini adalah reaksi yang sudah disesuaikan ya, tahapan reaksi yang sudah disesuaikan reaktan dan produknya gitu, sesuai data yang ada dan sesuai dengan reaksi yang diharapkan ya. Kita lihat ya 2C-nya sudah ada di reaktan gitu ya. Kemudian H2-nya sudah ada di reaktan juga. Kemudian ada C2H2-nya juga ada di produk ya. Sudah sesuai dengan soal ya. Oke, nah saya akan coba luruskan dulu deklarasinya ya agar memudahkan dalam proses penghitungan. 788 kJ delta HM keduanya adalah minus 286 kJ. Oke, terus yang sini. Nah, sekarang kita akan memproses ya tiga reaksi ini gitu ya menjadi satu reaksi yang sama dengan yang ditanyakan di atas ini. Gitu. Nah, kita fokus dulu satu-satu reaksi ya, dimulai dari yang paling kiri atas, zatnya, satu persatu zat maksudnya. Kita perhatikan apakah 2C ini, ya, apakah 2C ini ada di reaksi yang kedua. Ini kita tulis dulu reaksi pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke, nah apakah reaksi yang pertama ini, 2C ini, ada di reaksi kedua maupun ketiga karbon? Apakah ada karbon solid atau karbon padat di reaksi kedua dan ketiga? Oh, ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka kita langsung turunkan saja ya. 2C solid berarti karbon ini akan ada gitu ya di di reaksi akhirnya gitu, yaitu sebagai reaktan gitu. Nah, sekarang kita akan ini ya. Oke. Kita sekarang lihat yang oksigen. Apakah ada oksigen gas di reaksi kedua maupun ketiga? Oh, ada. Di reaksi kedua ada setengah oksigen gas. Ya. Di reaksi ketiga pun ada 2,5 oksigen gas. Nah, artinya bagaimana? Artinya, gitu ya, di reaksi pertama, oksigen berada di reaktan. Begitu pula di reaksi kedua, oksigen sama-sama ada di reaktan. Berarti oksigen ini bertambah, gitu ya,
reaksi pertama itu di reaktan, di reaksi kedua juga sebagai reaktan. Maka karena sama-sama reaktan, maka oksigen ini pada posisi reaktan dia itu bertambah gitu. Jadi 2O2 gitu ya. Sebentar. Berarti kita tandai dulu ya. 2O2 ini gitu ya. Ditambah setengah O2 gitu. Berarti ini ditambah. Berarti sama dengan 2,5O2. Kan 2 ditambah setengah jadi 2,5O2. Nah, ketika sudah bertambah dari reaksi pertama dan kedua, ternyata gitu ya, ternyata reaktan ini digunakan gitu ya. Oke, ternyata reaktan ini menghasilkan produk juga gitu ya, 2,5 oksigen gitu yang ada di produk. Nah ini. Nah berarti artinya apa? Produk ini ya, gitu ya, 2,5 oksigen ini digunakan sebagai reaktan di reaksi pertama dan kedua gitu. Artinya 2,5 oksigen ini, produk ini habis untuk digunakan sebagai reaktan di reaksi pertama ya. 2,5 oksigen ini habis digunakan untuk reaksi pertama dan reaksi kedua. Ya, totalnya sejumlah 2,5 oksigen gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita ganti spidolnya ya, bahwa reaksi pertama dan reaksi kedua oksigen maupun reaksi ketiga oksigen itu habis bereaksi ya, karena tadi ya ini habis bereaksi. Sehingga tidak ada oksigen yang tersisa di reaktan maupun di produk karena semuanya habis digunakan untuk reaksi. Dalam kata lain, kalau misalnya produk sama produk itu nanti akan bertambah ya. Oksigen di produk sesama posisinya gitu ya. Produk sama produk, reaktan sama reaktan itu bertambah jumlah molekulnya. Tapi kalau misalnya ternyata berseberangan dengan reaksi-reaksi sebelumnya, lainnya, misalnya produk dengan reaktan ada misalnya ada oksigen di posisi produk dan ada oksigen di posisi reaktan atau posisinya menyilang seperti itu ya, itu artinya mereka habis atau berkurang. Nggak harus habis, tapi mereka akan berkurang sejumlah molekul atau koefisiennya. Ya, seperti itu. Karena di sini ada reaktan ditambah reaktan, dikurangi produk di reaksi ketiga dengan reaktan ditambah reaktan oksigen itu menjadi 2,5 oksigen, kemudian dikurang 2,5 oksigen di reaksi ketiga sehingga hasilnya menjadi habis gitu ya. Jadi 2,5 oksigen di produk tersebut habis digunakan untuk mereaksikan atau menjadikan dia sebagai reaktan di reaksi pertama dan kedua gitu ya. Nah, akhirnya tidak ada oksigen yang tersisa. Oke, kita lanjutkan ke CO2. Oke, di sini ada CO2 ya. Ada 2 CO2. Oh, sorry ini agak kurang jelas ya. Highlightnya kita ubah dulu. Oke. Sebentar, kita jadi itu dulu. Oke. Nah, di sini ada 2 CO2 gas. Kita lihat apakah ada CO2 juga, zat CO2 di reaksi kedua. Reaksi kedua tidak ada, reaksi ketiga ada ya, 2 CO2. Oke, kita lihat peran CO2 di reaksi pertama itu adalah produk. Sehingga dia adalah zat yang dihasilkan gitu ya dari reaksi pertama. Kemudian CO2 ini ya, 2 CO2 ini digunakan di reaksi ketiga itu sebagai reaktan. Reaktan itu kan akan digunakan kalau misalnya produk itu dihasilkan. Nah, hasil dari reaksi pertama, akan digunakan di reaksi ketiga gitu ya. Jadi dalam kata lain tadi ya bahwa ternyata ini CO2 akan berkurang ya sejumlah
reaktan yang dibutuhkan gitu ya. Karena di sini yang dihasilkannya itu produknya itu berupa 2CO2 gas atau terdapat 2 molekul CO2 gas sehingga oh ternyata di reaksi ketiga juga reaktan yang dibutuhkannya adalah 2CO2 gas sehingga 2 kurang 2 kan habis ya. Jadi molekul CO2 ini habis digunakan untuk bereaksi bersama H2O di reaksi ketiga. Akhirnya ini juga sama dicoret atau habis bereaksi gitu. Nah, selanjutnya ya, kita lihat yang belum. Oh, ini ada hidrogen. Ya, ada hidrogen di reaksi kedua nih kita belum cek. Hidrogen reaksi kedua, apakah ada hidrogen di reaksi yang lain? Gitu ya. Nah, ada hidrogen di reaksi yang lain. Di sini di reaksi nomor pertama itu tidak ada. Reaksi ketiga itu juga tidak ada. Gitu. Sehingga sehingga kita sorry, aduh kurang fokus. 2C solid. Oke, 2C solid ini akan ada reaktan baru yaitu hidrogen. Sorry ya. Oke. Nah, jadi karena hidrogen ini tidak digunakan atau tidak dihasilkan di reaksi manapun, gitu ya, atau tidak ada sebagai reaktor maupun produk di reaksi manapun di nomor 1 maupun nomor 3, maka hidrogen ini akan tetap ada gitu sebagai perannya itu sendiri yaitu sebagai reaktan turun aja langsung ke bawah gitu ya. Jadi 2C solid ditambah hidrogen gas gitu. Oke, kemudian untuk yang H2O sekarang. Oke, kita akan ke yang H2O. Oke, di sini ada H2O. Liquid. Nah, ada nggak di reaksi mana yang ada H2O-nya? Yaitu di reaksi ketiga. Nah, perannya berbeda ya kan? Di reaksi kedua dia sebagai produk, di reaksi ketiga dia sebagai reaktan. Oleh sebab itu, maksudnya adalah reaktan di reaksi ketiga itu digunakan untuk produk yang dihasilkan oleh reaksi kedua berupa H2O itu akan digunakan kembali sejumlah 1 molekul di reaksi ketiga gitu sehingga 1 molekul H2O itu digunakan untuk bereaksi di reaksi ketiga sejumlah 1 molekul H2O juga. Artinya apa? Sama ya, habis bereaksi gitu. H2O-nya habis digunakan, habis bereaksi. Oleh sebab itu, untuk H2O tidak perlu masuk lagi ke persamaan reaksi akhir yang ada di bawah ini ya. Nah, yang ada di bawah ini itu udah nggak nambah lagi H2O karena dia di akhir udah nggak ada. Nah, berarti sisa C2H2 ya, tinggal sisa ini C2H2. Kita lihat C2H2 ini ya pasti ya karena satu zat terakhir maka tidak ada di persamaan reaksi 1 maupun 2 dan dia bertindak sebagai produk yang dihasilkan. Jadi C2H2 itu akan berakhir menjadi produk saja. Gitu. Nah, sekarang kita cek apakah persamaan reaksi ini ya, gitu ya, sama dengan soal di atas. Oh, ternyata sama, gitu ya. Jadi sama nih ya. Sorry. 2C sama 2C ada ya. H2 sama jumlah molekulnya juga sama. Kemudian C2H2 sama jumlah molekulnya sama dan perannya juga sama sebagai produk. Sehingga hasil akhir reaksinya sesuai atau sama dengan reaksi yang diharapkan oleh soal nomor 2 ini. Sehingga finalisasinya adalah yang ditanyakan tadi. Kita mencari delta H-nya berapa. Oke, kita cari delta H-nya berapa dari mana? Kita jumlahkan seluruh delta H reaksi tersebut. Gitu. Nah, kita jumlahkan saja ya.
Di sini ada reaksi pertama dengan minus 788, dan reaksi kedua minus 286, dan terakhir reaksi ketiga itu 1300. Nah, berarti kita selesaikan saja penjumlahannya, ya. Dihasilkan sejumlah perubahan entalpi sebesar positif 226 kilojoule, atau di sini reaksinya berarti endoterm karena nilainya positif. Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman. Nah, ini adalah jawabannya dan sudah selesai. Reaksinya positif 226 kilojoule. Gitu. Ini untuk soal nomor 2. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di soal nomor 3.